teman-teman, selamat datang di video penjelasan kali ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara menghitung volume benda yang bentuknya tidak biasa seperti gentong? Gentong kan tidak seperti balok atau silinder sederhana yang bisa langsung kita ukur. Nah, disinilah kehebatan kalkulus integral berperan. Pada video ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan integral untuk menghitung volume gentong secara akurat. Sebelum itu, saya berasal dari anggota kelompok 4 yang akan mewakili untuk menjelaskan dalam mengolah data pada volume gentong. Sebelum kita masuk ke perhitungan gentong, mari kita ingat kembali sedikit tentang integral. Integral itu sebenarnya konsep matematika untuk menghitung total akumulasi, bisa itu luas, daerah, atau dalam kasus ini yaitu volume. Secara spesifik, kita menggunakan integral volume benda putar yang disebut sebagai Dix metode. Bayangkan kita punya sebuah kurva di bidang datar. Kalau kurva ini kita putar mengelilingi sumbu, misalnya sumbu X, maka akan terbentuk sebuah benda 3 dimensi. Nah, volume benda putar inilah yang biasa kita hitung dengan integral. Jadi kita memiliki fungsi Y sama dengan fx yang diputar mengelilingi sumbu X dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Maka rumus volumenya adalah V sama dengan P integral AB fx kuadrat dx. Di sini fx ini adalah jari-jari benda pada setiap nilai x. Jadi kita mengintegrasikan luas lingkaran R kuadrat sepanjang sumbu putar. Sekarang mari kita lihat gentong yang akan dihitung volumenya. Berdasarkan data yang kita miliki, jari-jari di atas dan bawah itu adalah 30 cm, kemudian jari-jari tengah itu sebesar 40 cm dan tinggi total gentong itu adalah 100 cm. Untuk bisa menggunakan rumus integral, kita perlu mempresentasikan bentuk gentong ini dalam sebuah fungsi matematis, yaitu Y sama dengan fx, atau dalam kasus ini X sama dengan fy. Karena kita akan memutar profil gentong terhadap sumbu vertikalnya. Sumbu Y jika kita membayangkan sebagai tumbuh tegak. Bentuk gentong terlihat seperti parabola yang diputar. Mari kita tentukan persamaan parabolanya. Kita tahu bahwa titik tertinggi atau terlebar gentong ada di tengah dengan jari-jari 40 cm. Kita bisa menempatkan titik ini di koordinat 0,40 di mana 0 itu adalah X dan 40 itu adalah Y. Jika kita menganggap sumbu Y adalah sumbu vertikal gentong dan titik tengah tingginya sebagai X sama dengan 0, maka dari titik tengah di X sama dengan 0, jarak ke ujung adalah 50 cm ke kanan dan 50 cm ke kiri. Di titik di ujung gentong bisa kita representasikan sebagai 50x dan 30y atau min 50x dan 30y. Kita menggunakan rumus umum parabola yang terbuka ke samping atau dalam kasus ini dengan sumbu simetri horizontal kita bisa memutar profilnya. Buka kurung X dikurang H tutup kurung kuadrat sama dengan 4 dikali A buka kurung Y dikurang K tutup kurung. Dengan titik puncak parabola H, K di mana 0,40. Persamaannya menjadi X kuadrat sama dengan 4 kali A buka kurung Y dikurang 40 tutup kurung. Sekarang kita substitusikan titik 50 dan 30 ke dalam persamaan ini untuk mencari nilai 4A-nya. 50 kuadrat sama dengan 4 dikali A, buka kurung 30 dikurang 40 tutup kurung. Di bawahnya 2500, hasil dari 50 kuadrat sama dengan 4A, dalam kurung min 10. Min 10 itu adalah hasil dari 30 dikurang 40. Selanjutnya 4A sama dengan 2500 per min 10. 4A menghasilkan min 250. Jadi persamaan parabola yang mempresentasikan profil sisi gentong kita adalah X kuadrat sama dengan min 250 buka kurung Y dikurang 40 tutup kurung. Kita perlu mengubah menjadi Y sama dengan fx atau Y sebagai fungsi dari X untuk diintegralkan. Mari kita susun ulang persamaannya. Y dikurang 40 sama dengan min X kuadrat per 250 menjadi Y sama dengan min X kuadrat per 250 ditambah 40. Dalam konteks perhitungan volume benda putar, Y ini adalah jari-jari
R pertama, dan X adalah posisi sepanjang sumbu putar kita. Jadi, fungsi jari-jari R terhadap X kita adalah min X kuadrat per 250 tambah 40. Batas integral kita adalah dari X sama dengan min 50 sampai X sama dengan 50. Karena ini mempresentasikan seluruh tinggi gentong 100 cm dengan titik tengah sebagai X sama dengan 0. Sekarang kita masukkan fungsi R terhadap X ini ke dalam rumus integral volume benda putar. Itu V sama dengan Pi integral AB awal R terhadap X tutup kurung, benda kurung karawal kuadrat dx. F sama dengan Pi dari 50 ke min 50 buka kurung min X kuadrat per 250 tambah 40 kuadrat dx. Selanjutnya adalah mengkuadratkan fungsi di dalam integral. Buka kurung min X kuadrat per 250 tambah 40 kuadrat. Menghasilkan X pangkat 4 per 62.500 dikurang 80 X kuadrat per 250 ditambah 1.600. Sederhanakan suku kedua pada 80 X kuadrat per 250 menjadi 8 X kuadrat per 25. Jadi integralnya ini menjadi F sama dengan Pi dari 50 ke min 50 buka kurung X pangkat 4 per 62.500 dikurang 8 X kuadrat per 25 ditambah 1.600 dx. Sekarang kita lakukan integrasi. Ingat, untuk rumusnya ialah integral xn dx menghasilkan X pangkat n tambah 1 per n tambah 1, di mana F sama dengan Pi huruf karawal X pangkat 5 per 5 dikali 62.500 kurang 8X pangkat 3 per 3 kali 25 tambah 1.600X integral dari 50 ke sampai min 50 kan? Pi buka huruf karawal per 312.500 dikurang 8X pangkat 3 per 75 ditambah 1.600X 50 ke min 50. Karena fungsi yang kita integralkan adalah fungsi genap simetris terhadap sumbu Y dan batas integral simetrisnya 50 sampai 50. Kita bisa menyederhanakannya menjadi 2pi kali integral dari 0 sampai 50 menjadi pi sama dengan 2pi tanda karawal X pangkat 5 per 312.500 dikurang 8X pangkat 3 per 75 ditambah 1.600X 50 ke 0. Sekarang kita substitusikan batas atas 50 ke dalam fungsi yang sudah kita integralkan, lalu kurangi dengan hasil substitusi batas bawah, yaitu 0. Karena batas bawahnya 0, semua suku akan menjadi 0. Berarti F sama dengan 2pi buka kurung karawal. Kita masukkan yang tadi X-nya itu menjadi 50, berarti 50 pangkat 5 per 312.500 dikurang 8 dikali 50 pangkat 3 per 75 ditambah 1.600 dikali 50. Baik, mari kita hitung setiap suku. Berarti yang pertama ada 50 pangkat 5 per 312.500. Berarti itu menjadi 12.500.000 per 312.500 menjadi 1000. Yang kedua itu ada 8 kali 50 pangkat 3 per 75 menghasilkan 8 dikalikan 125.000 per 75 menghasilkan 1.000.000 dibagi 75 menjadi 333,33. Yang ketiga yaitu 1.600 dikali 50 yaitu 80.000. Maka F sama dengan 2pi buka karawal 1000 kurang 13.333,33 ditambah 80.000 menghasilkan 2pi kali 7.666,67 menjadi 425.162 cm kubik. Untuk mengubah ke liter, ingat bahwa 1 liter itu adalah 1000 cm. Artinya berarti 425.162
dibagi 1000 liter menjadi 425,5 liter. Ini menunjukkan bagaimana konsep kalkulus integral sangat penting dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam teknik, industri, dan bahkan dalam menghitung kapasitas wadah penyimpanan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian tentang integral. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.